Apakah bisa ada korelasi nanti istilahnya, kalau menurut teori siklus kan biasanya kan berulang, berputar, akan terjadi lagi berapa ratus tahun lagi. Apakah mungkin nanti itu Gibran itu menjadi presiden di Indonesia? Jadi gini, memang Bapak Prabowo itu sangat berbahaya di kesehatan. Jadi kalau backingnya nggak kuat tentang itu, memang sangat mengerikan nanti di tengah-tengah itu. Ini Pak Jokowi itu kan memang seorang spiritual juga yang mumpuni. Jadi dia bisa melihat pandangan jauh ke depan juga gitu. Nah, jadi ini bisa terjadi. Tapi mudah-mudahan saya berdoa Bapak diberikan kesehatan terus gitu. Dari kumpulan para spiritualis itu apakah ada usaha atau upaya kumpul bareng, berdoa bareng, biar nanti Pak Prabowo itu bisa istilahnya menjalankan tugasnya dengan lancar dan aman sampai selesai periode 5 tahun itu? Ini sekedar untuk berita ya. Sebenarnya banyak sekali spiritualis yang royal, yang benar-benar setia sama Pak Prabowo, itu sedang bergerak di bawah tanah. Mereka berdoa, mereka naikkan apa, itu banyak. Ini untuk Pak Prabowo biar ketahui, itu banyak sekali yang bergerak untuk mendoakan beliau. Jadi mereka tuh memang tidak perlu dihargai dan lain-lain, tapi mereka bergerak untuk ini. Karena kita udah tahu ceritanya bagaimana gitu. Jadi berjuang mati-matian gini. Cuma nanti di 2029 nanti yang akan ada istilahnya cahaya baru yang muncul. Nanti pertengahan ini kita lihat nanti setelah pelantikan nanti. Makanya kita akan lihat nanti setelah pelantikan. Nanti saya akan kabarin setelah pelantikan itu kami mau lihat baca alam di pelantikan itu. Nanti itu biasanya memberitahukan tentang apa yang terjadi berikutnya. Biasanya bisa terbaca itu berapa lama setelah pelantikan? Di saat pelantikan atau beberapa setelah pelantikan. Bisa 1 minggu atau 1 bulan setelah itu? Biasanya sih dari pelantikan sampai 1 minggu itu masih terbaca. Apa yang terjadi nanti? Iya. Terkait yang tadi katanya tahun 2029 katanya nanti muncul cahaya baru. Iya. Cahaya baru ini tafsirannya kayak apa? Ini kan kalau nafsiri yang kan tidak tepat, nanti kan bisa bahaya. Iya. Nanti bisa jadi nanti apa ya, tambah rancu, tambah resah nanti. Gimana ini? 2029 tuh akan ada tokoh baru yang memang bukan tokoh lama, tapi dia tokoh yang akan baru istilahnya muncul cahayanya luar biasa. 2009. Jadi dia masuk ke pemerintahan gitu? Iya. Terus? Saat ini memang ada di pemerintahan. Saat ini sudah? Sudah. Sudah tingkat di daerah atau sudah di pusat? Pusat. Sudah di pusat? Iya. Boleh sebut inisial atau apa? Biar natural dia ini. Karena cahaya itu tidak bisa ditahan itu. Itu beliau itu sosok nanti pemimpin kita yang akan datang gitu maksudnya? Atau gimana? Nanti mungkin Pak Gibran nanti harus berjuang untuk itu. Oh gitu. Karena bintangnya beliau tidak bisa ditahan. Nah gini, untuk rata-rata pemimpin di Indonesia kan orang Jawa. Apa yang cahaya tadi itu juga orang Jawa gitu? Orang Jawa. Orang Jawa. Ada penjelasan kenapa kok mesti orang Jawa? Saat ini orang Jawa, karena yang lain belum muncul bintangnya. Bukan begitu. Di Indonesia kan banyak kan multi etnis, multi suku. Memang mayoritas 40% itu kan orang Jawa. Tapi kenapa kok istilahnya itu mereka itu seperti sudah istilahnya menyerah? Paling nanti yang mimpin ya orang Jawa lagi. Para politisi senior juga bilang, oh nanti yang jadi presiden jelas orang Jawa lagi gitu. Iya. Karena begini Pak,
pamor dari kerajaan Jawa ini sampai sekarang masih ada. Misalnya masih ada 2 kerajaan di Jawa ini. Mataram Islam 1 tapi terpecah menjadi 2. Kalau kita bahas tentang kemerdekaan, peran mereka sangat besar. Jadi itu penyebab kenapa munculnya bibit pemimpin baru di tanah Jawa. Karena kebanyakan ada daerah-daerah walaupun jauh itu daerah pemimpin. Jadi memang itu menelurkan seorang pemimpin. Kalau tidak ada darah pemimpin ya tidak bisa. Tapi ada juga darah dari orang yang memang mumpuni. Misalnya Pak Jokowi itu memang kan kakeknya memang orang hebat. Maksudnya punya kemampuan, tirakatnya tinggi, spiritualnya bagus. Jadi Pak Jokowi layak masuk di situ. Nah, untuk yang berikutnya ini kita nggak tahu kalau Pak Gibran mengubah polanya dia, mulai dia laku seperti bapaknya, mungkin bisa terjadi di pertengahan dia mengalami suatu anugerah yang besar. Cuma kalau alami, memang bintang ini akan muncul dari ada tokoh lain yang kuat Membackup. Nah, ada bintang yang memang alami muncul untuk satu orang tokoh lagi, gitu. Nah, tapi betul. kalau Pak Gibran nanti mau seperti bapaknya, dia melakukan ritual, tirakat, puasanya bagus, mulai mencari tentang jalan itu, menjemput wahyu, mungkin bisa terjadi perubahan kalau beliau mau. Jadi wahyu itu ya harus dijemput gitu. Kalau wahyu itu tidak turun langsung. Apakah itu karena istilahnya pusat pemerintahan ada di Jawa, di Jakarta? Apakah nanti misalnya jadi pindah di IKN, apakah tetap seperti mitos presiden itu orang Jawa tetap akan berlaku? Nah, itu. Nanti begitu pindah ke IKN, kemungkinan akan ada pergeseran. Tapi tidak di generasi yang mungkin beberapa generasi berikutnya. Tidak di generasi yang maksudnya nanti 2029 atau 2000, itu masih dekat belum. Nanti di generasi berikutnya bisa. Karena pusatnya itu harus berpusat dulu ke sana. Jadi nginduk ke sana dulu, baru nanti bisa nyebar semua. Selama ini kan di tanah Jawa. Jadi sebenarnya sih dipindahnya ke IKN itu bagus juga. Jadi pamor kekuatan dari pemerintah itu bisa kekuatan dari yang jaga pindah ke sana. Indonesia ini kan sebenarnya ada penjaganya banyak. Yang jaga pindah ke sana, segala pindah ke sana, ya bisa berubah. Jadi Indonesia ini bukan Jawa lagi, bukan Jawa saja. Ya mungkin Pak Jokowi maksudnya gitu, biar tidak egosentris gitu. Nah, makanya ditaruh di Kalimantan biar agak imbang, nggak melulu punyanya orang Jawa gitu. Jujur Pak ya, Pak Jokowi ini orang hebat. Dia bisa pandang jauh. Jadi ritual awal di IKN yang dilakukan dengan mengumpulkan tanah semua, air semua disatuin, itu benar-benar luar biasa. Jadi nanti Indonesia itu ya satu, bukan Jawa aja. Jadi ritual itu banyak arti yang dia lakukan itu. Walaupun orang nganggap remeh lah, segala macam, tapi itu nanti berefeknya setelah tahun ke depan. Jadi Pak Jokowi ini memang pembuka jalan. Dia memang diserang orang, tapi dia buka pondasi itu. Nanti orang akan tahu setelah ngalami di tahun ke depan, Pak Jokowi. Sekarang ini memang dia dihina, dicaci ya memang gitu. Tapi dia buka pondasi bagus, gitu. Ya memang pembuka jalan yang seperti itu. Nah, tapi jangan salah, beliau memang orang yang mumpuni. Iya. Tulus juga ya. Ya, pokoknya ya mumpuni. Jadi beliau ini sampai nanti pergantian pasti tetap stabil. Oke. Terkait tadi ceritanya Kanjeng Budi bahwa kemerdekaan kita ya, Republik Indonesia itu ada istilahnya jeripaya jasanya dari pihak keraton tadi itu ya. Kita kaitkan ada beberapa kabar waktu hari itu, ada suatu kaum yang mengatakan orang-orang luar itu jasanya dari datuk-datuk kami yang dari Yaman katanya. Itu kalau menurut pandangan Kanjeng Budi sebagai seorang spiritualis, nah gimana? Apakah memang benar mereka yang dari luar itu punya jasa
dalam kemerdekaan RI ini? Kalau menurut saya, yang sekarang lagi heboh itu, tidak ada jasa mereka. Nggak ada ya? Tidak ada. Cuma mereka pinter manfaatin kesempatan itu karena berkembangnya agama yang mereka bisa tunggangi. Jadi saya nggak setuju itu. Jasa mereka semua dirubah-rubah ke situ, nggak setuju saya. Jujur, yang paling banyak berkorban untuk berpikir tentang Indonesia itu saya salut banget itu almarhum Ngarso Dalam 9. Ngarso Dalam 9, habis 9 tuh luar biasa jasanya. Cuma beliau tidak tampil jadi utama. Itu luar biasa. Pengorbanan yang beliau lakukan luar biasa. Walaupun saya dari keraton yang berbeda, keraton Surakarta, tapi saya sangat hormat sama almarhum Ngarso Dalam 9. Makanya saya berteman sama cucunya, baik diperintah apa saya mau. Karena Ngarso Dalam 9 itu luar biasa jasanya untuk Indonesia. Beliau pindahkan Indonesia pusat negara ke sini. Beliau danain, beliau lindungi. Waktu Panglima Jenderal Sudirman tidak mau datang, beliau yang panggil untuk datang backup. Jadi luar biasa membantu Bung Karno saat itu. Jadi walaupun memang banyak banget berjasa pejuang-pejuang di tiap daerah. Tapi waktu itu kan yang digempur sama ini kan pusat pemerintahan. Kalau Indonesia ini tidak ada pusat pemerintahan kan penjajah bisa masuk lagi. Tapi beliau berkorbannya luar biasa. Sampai beliau masih pasang badan keraton untuk melindungi. Ya. Berarti klaim dari mereka yang para imigran itu berarti terbukti tidak benar berarti ya? Saya bilang tidak benar. Saya berani katakan itu tidak benar. Karena gimana ya? Coba lihat di Jawa Timur. Bagaimana perjuangan Mbah Hashim dulu. Bagaimana susahnya berjuang itu. Abdul Wahab. Iya. Jadi wah, itu kok dihilangin gitu, kok berubah-berubah gitu. Sekarang ini banyak orang dari luar negeri ke sini cari makan, membuat seperti itu. Susah bener jadinya. Mereka mau merubah tatanan gitu ya? Ini yang lagi hebohnya ini kan soal kasus tentang perubahan nama makam. Ah iya, itu Pangeran siapa? Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat diganti Al-Habsyi atau apa itu? Al-Asegaf atau apa? Iya, jadi itu yang bikin sejarah Indonesia itu jadinya berantakan. Klaim sepihak. Jadi ada dua negara yang mati-matian klaim Indonesia ini. Agama yang dari arah matahari terbit itu timur sana, negara yang dari India sana. Selalu ikut campur dalam sejarah Indonesia. Aneh itu. Karena bangsa kita ini luar biasa. Misalnya kita punya Borobudur, kita punya Gunung Padang. Sejarah yang luar biasa dari abad keberapa. Sekarang Gunung Padang belum bisa diselidiki. Energi yang ada di sana luar biasa. Sampai teman-teman saya profesor dari luar negeri itu semua pergi ke sana. Jadi itu aja sejarahnya nggak bisa keluar. Kalau sejarah Gunung Padang digali, kan mentah semua sejarah yang ke sini. Belajar lagi profesor. Jadi itu kenapa Om susah banget sejarah lama tuh kalau udah ketemu dimunculin balik. Ya mentah semua Om yang belajar. Semua orang dapat detail dari situ kan mentah Om. Muncul sejarah baru. Jadi sekarang bingung nih kalau sejarah baru ini diungkit, ada orang yang dapat detail, dapat doktor dari situ kan mentah Om jadinya. Pelajaran selama ini jadi kacau semua. Nah itu bingung. Makanya Gunung Padang itu pasti dihambat untuk penelitiannya. Saya jamin. Nggak akan mungkin bisa munculin. Dunia juga nggak akan mau lakukan penelitian khusus di bidang itu. Nanti sejarah Mesir pasti bergeser juga. Iya, saya kapan itu nonton YouTube seorang keturunan dari Yaman, Habib siapa gitu. Dia bilang bahwa kalau tidak datang datuk-datuk kami dari Yaman, orang Indonesia, orang Nusantara ini bodoh-bodoh masih menyembah batu, pohon gitu. Padahal kalau dilihat dari Gunung Padang, itu kan usianya kan sudah ribuan tahun sebelum Masehi, bahkan bisa membangun suatu peradaban yang luar biasa. Tapi mereka mengklaim leluhur kita itu orang bodoh. Gimana itu? Itu saya nggak setuju sekali. Setuju ya? Bayangin teknologi Borobudur aja dibangun di abad sekitar 4 atau 5 Masehi. Bagaimana cara ngangkat batu besar itu ke atas? Bagaimana dibikin peradannya bagus? Wah, itu luar biasa. Era itu luar biasa. Makanya saya bilang, bukannya Indonesia ini
tidak bertuhan di dulu. Indonesia ini tahu bahwa ada Tuhannya tidak berbentuk. Makanya ada agama yang awal itu ada kepercayaan tentang Tuhan, macam-macam itu zaman dulu. Istilahnya bukannya kita gila, itu beda. Indonesia dari zaman dulu sudah tahu bahwa ada pencipta yang tidak berbentuk. Nah, yang animisme, dinamisme itu kan yang di pelosoknya. Yang modernnya, bagaimana bangun kerajaan kita udah bagus. Perayaan yang dibangun di tiap kerajaan itu bagus sekali. Tatanannya, wah, luar biasa. Jadi, saya nggak setuju itu. Makanya saya bilang, ada dua negara yang klaim terus tentang sejarah kita. Yang satu dari Timur Tengah, yang satu dari India. Selalu masuk dalam sejarah kita. Pasti. Jadi saya kira kan mereka itu lihai juga, istilahnya memanfaatkan kedekatannya dengan kolonial Belanda waktu itu kan. Iya. Istilahnya ingin merubah pemahaman orang-orang di Nusantara, khususnya di Jawa ini, dengan sarana agama, biar mereka lebih tunduk dan patuh kepada mereka. Bahkan akhirnya kan terjadi sampai sekarang, mereka sebenarnya jadi tuan. Iya. Dan kita di sini yang asli pribumi penduduk sini jadi jongos-jongosnya mereka gitu. Gimana komentarnya Kanjeng Budi? Itu benar-benar yang ngomong-ngomong itu. Ini berhasil sukses banget Belanda itu. Mengubah ke depan ini bangsa ini sampai sekarang ini Belanda tuh berhasil banget. Makanya aku bilang Belanda tuh tidak bisa begitu kalau nggak ada Indonesia. Mana bisa? Sekarang Belanda baik-baikin Indonesia. Ya gitu, memang harus lah. Dia banyak bener yang bagaimana bisa berkembang ibu kota mereka itu. Bagaimana Inggris tuh bisa berdiri begitu waktu mereka rampok Yogyakarta. Wah. Terus istilahnya Habib-Habib bagaimana sekarang dapat perlakuan khusus. Sekarang di Indonesia sampai bekas tisunya orang sampai nyembah-nyembah gitu. Wah, iya. Saya nggak setuju itu. Jadi gara-gara Belanda didik kita gitu, jadi masyarakat Indonesia ini nggak terlalu pintar jadinya gara-gara soal itu. Dengan kepercayaan itu udah jadi nggak bisa berpikir gitu. Tapi saya setuju banget dengan adanya sekarang ini mulai pendidikan digeber di mana-mana. Banyak ustadz-ustadz, banyak pendidik baru yang mulai mengubah mereka. Seperti ini nggak usah jauh-jauh lah kampung saya, Pulau Nias. Dulu sekolah itu mana mau mereka sekolah? Lebih baik di rumah motong dan lain-lain. Sekarang udah mulai sekolah, udah banyak orang pintar dari sana. Sekarang tiap daerah kita lihat, anak kalau kita pergi ke Gunung Kidul kemana, kita nggak temuin anak-anak muda mereka. Semua sekolah. Misalnya Sleman. Sleman ini aja mahasiswa ada sekitar 300.000. Bayangin. Makanya saya setuju banget Yogyakarta ini dibikin kota pelajar. Digembleng terus di sini. Tapi tolong kampus-kampus mulai hati-hati. Sekarang banyak banget masuk di situ lagi untuk pembodohan itu lagi melalui dosen-dosen dan lain-lain. Melalui dosen. Iya. Bahkan orang yang terpelajar sudah kena doktrinnya mereka. Apalagi orang-orang yang di desa, misalnya yang istilahnya sekolahnya nggak begitu tinggi, kan lebih gampang, lebih mudah untuk dihasut sama mereka. Iya. Jadi memang pinternya Belanda ini bermain nih karena kita ini kan Om banyak kerajaan dulu Om. Dulu sistem kerajaan ini memang neken ke masyarakat tuh tinggi Om. Jadi masyarakat itu hanya sendiko dawu aja Om. Oh ya. Nah itu yang dimanfaatin Belanda tuh Om untuk itu. Lalu disisipin lah. Kan sebenarnya Belanda punya kerjaan maksudnya Habib itu. Jadi ya sekarang haji lah. Kata-kata gelar haji itu siapa yang bikin Om? Kan Belanda sengaja ya nandain orang pergi ke Arab tuh ditandain. Iya. Jadi begitu. Makanya saya setuju banget dengan guru saya yang almarhum yang Sunan Kalijogo. Mana mau yang guru saya naik haji. Jadi guru saya itu yang terpenting tuh hati kepada Gusti Allah. Hati kita kepada Gusti Allah itu yang terpenting kalau guru saya ngajar. Sekarang banyak orang mati-matian ke sana dapat gelar haji. Tapi apa yang dilakuin? Nggak nolong orang juga. Antrinya 30 tahun lebih itu. Iya. Sekarang Om percaya nggak? 5 tahun belajar agama udah bisa jadi ustadz. Mana bisa? 15 tahun dulu kiai-kiai kita tuh 15 tahun belajar baru boleh jadi ustadz. 25 tahun baru jadi kiai. Harus bisa baca semua kitab. Baru bisa. Sekarang
tamat kuliah 4,5 sampai 5 tahun udah jadi ustadz ngajar. Wah, saya jadi bingung sekarang tuh. Dia sendiri belum mengalami gitu nah. Ya, susah ngomong sekarang. Terlalu banyak, apalagi muncul dunia media sosial. Kalau kita lagi online jadi malaikat. Habis online bukan malaikat lagi. Lah, serius. Nanti kalau pas ribut-ribut, pertanyaan di bawahnya kan ada perkataan, ini hanya hiburan belaka. No. Jadi susah ngomong sekarang nih Om. Banyak banget sekarang ustadz dadaan muncul di YouTube dan lain-lain Om. Coba dah Om lihat. Banyak bener. Karbitan banyak bener. Nanti begitu angin bertiup, hilang. Muncul baru lagi. Om bayangin ya sekarang. Di setting nih. Oh, dia bayar kru nih. Untuk jadi setan-setan di mana? Dia bikin nih. Di TikTok tuh. Saya tidak sebut ya. Di odok-odok tuh. Gini. Wah, keluar setannya. Orang nontonnya berapa banyak Om? 1 jutaan, 2 jutaan Om. Nah, yang nonton tuh orang pinter Om. Udah tahu, tapi masih nonton juga. Itulah Indonesia, unik kan Om? Saya senangnya di situ. Jadi, misalnya kayak channel kita lah, ngajarin tentang bagaimana orang jadi manusia yang benar, bagaimana apa yang bisa orang pilah tentang yang di hidup ini salah atau benar. Nah, kalau kita kalah, oh ada orang yang cepat maju yang cuma tipu-tipu didandanin jadi setan. Lo bayangin Om, padahal di sini kan edukasi, mengubah orang dan lain-lain. Bingung nggak? Iya. Tapi memang nggak gampang kalau merubah doktrin dogma yang sudah tertanam ratusan tahun. Itu tidak mudah. Apalagi mereka jualannya tuh nasab, mengaku turunan Nabi. Nah, orang di Islam sendiri khususnya itu kan ya takut kalau misalnya tidak nurut sama beliaunya, kan takut istilahnya mencederai kecintaannya dengan Kanjeng Nabi. Iya. Alasannya pakai itu. Iya. Gimana itu? Kira-kira cara upaya agar rakyat kita agar lebih pinter lah dikit. Kalau saya sekarang, kalau misalnya orang datang saya tentang agamanya alim dan lain-lain, saya mulai ubah pola pikirnya. Saya lariinnya Gusti. Jadi saya bikinan mereka untuk mendahulukan Gusti Allah. Selalu Gusti Allah. Nah, itu bisa aman. Kalau mereka mulai pola pikirnya kembali, kan sebenarnya Kanjeng Nabi itu ngajarin tentang mendekat kepada Gusti Allah. Itu yang sebenarnya Kanjeng Nabi ajarin. Cuma orang kan sekarang berpikirnya beda. Karena mereka, memang kita sangat hormat banget, saya hormat banget sama Kanjeng Nabi, panutan saya. Tapi keturunan ke bawahnya, saya tidak begitu. Karena mereka bukan Nabi, gitu. Jadi saya biasa dorong mereka kepada Gusti. Dahulukan Gusti. Dulu guru saya bilang, kalau kamu baca Quran, gunakan hatimu. Dulu saya nggak ngerti. Kenapa ya? Ternyata saya baru tahu. Tidak semua orang yang baca Quran, tidak semua orang yang rajin sholat, itu hidupnya benar. Makanya guru saya bilang, gunakan hati. Jadi gampang kok, lihat aja hidupnya. Kalau hidupnya bagus, luar biasa. Cahayanya keluar, luar biasa. Gitu Om. Jadi sekarang ini memang gimana ya Om? Jadi harusnya sekarang orang Indonesia, khususnya yang beragama Islam, jangan mau dibodohi. Meskipun mereka ngaku cucu turunannya Kanjeng Nabi gitu ya. Karena apa ya, padahal di istilahnya di data secara nasab dari kitab, bahkan tes DNA aja mereka juga yang tidak berani gitu. Iya. Kalau mereka itu memang betul-betul ngaku turunan Kanjeng Nabi, seharusnya mereka juga ya mau dengan rela. Iya. Kalau saya Om, saya ngomong ini, mungkin ada Habib yang nonton dan lain-lain. Kalau Bapak memang keturunan, Bu, kasih panutan yang baik. Jangan ngajarin sampai orang nyembah Bapak, mentuhankan Bapak gitu. Kita ini semua kan nyembah ke Gusti. Kalau memang keturunan, belajar dari bagaimana cara hidup Kanjeng Nabi. Kalau misalnya kita nih, para masyarakat yang sekarang ini terpengaruh oleh Habib-Habib yang sekarang,
Anda harus tahu, sembah itu kepada Gusti. Jadi janganlah, mereka tuh manusia juga gitu nah. Mau ngomong mereka keturunan dan lain-lain, mereka juga manusia. Ujung-ujungnya kecuali kalau mereka tidak makan nasi lagi, tidak naik mobil mewah lagi gitu nah. Sekarang sahabat-sahabat sadar nggak sih bagaimana kayanya para Habib sekarang? Itu dari uang dari kalian semua. Loh serius? Dari muhibbinnya ya. Iya. Tisu aja harganya ratusan juta. 200 juta katanya ya. Ludahnya berkah. Iya. Saya bingung itu bener-bener. Kok jadi gitu nah. Maksudnya kalau dagang baju apa saya percaya gitu nah. Ini agama loh, kepercayaan. Maksudnya jalan kita bagaimana kepada mengenal Gusti Allah. Kok jadi begitu gitu nah. Makanya waduh, jujur ya, janganlah kayak gitu nah. Mulailah sadar. Nenek moyang kita ini dulu orang pinter. Cuma gara-gara ada penjajah ini, dengan dimasukin kayak gini, jadinya kayak gini. Dibelokkan. Iya. Jadi jujur ya, ini penjajahan maksudnya. Melalui ideologi. Anda orang Indonesia. Anda darah Indonesia, Anda makan di Indonesia, Anda hidup di Indonesia. Cintailah Indonesia. Setuju. Iya. Sekarang lah udah lebih kuat daripada Belanda. Jujur. Iya, memang kalau lihat berita itu kita itu miris juga. Mereka ngakunya cucu Kanjeng Nabi, tapi dalam caranya berdakwah, Iya. mereka istilahnya teriak-teriak, ngotot-ngotot, ngajak ke lain. Itu kan yang tidak mencerminkan sama sekali. Kanjeng Nabi orangnya santun, lembut, penuh dengan keindahan. Iya. Nah gitu. Nah, ini kan memang salah satu untuk memotong biar kita tidak tidak mengenal dengan leluhur kita. Kita dipotong budaya kita biar kita jauh dari budaya kita. Nah, sebagai seorang spiritualis, kira-kira upaya dari para spiritualis itu untuk kedepannya bagaimana langkah-langkahnya, kira-kira mungkin bikin suatu gerakan apa gitu. Jadi susahnya tuh gini, Om. Karena tidak semua Habib tuh melenceng, Om. Jadi banyak juga Habib yang bagus. Tapi saya inginnya tuh organisasi agama yang besar itu yang duluan mulai pergerakan. Karena mereka diem, problemnya di situ aja. Jadi gini, beberapa keturunan dari yai-yai terhormat kan semua diem. Sudahlah, lebih baik enak nonton kayak misalnya guru istilahnya Gus Baha. Kan enak, Gus Baha ngupas tentang bagaimana Quran, ayat bagaimana. Kita kan jadi dapat untuk kita berhidup gitu. Nah, jadi yang selama ini kan saya lihat pengajaran tentang cerita aja, ini aja gitu. Nah, ya maksudnya gimana ya? Mulailah cari pengupasan tentang Quran untuk bagaimana kita pakai dalam kehidupan. Kalau cerita tentang sana sini ngelantur ya susah ngomong saya jadinya. Ya, tapi saya berharap dengan generasi berikutnya ini berbeda, Om. Udah mulai pendidikan mereka, udah mulai main media sosial, udah mulai berubah. Mungkin karena generasi yang kemarin ini belum ketuker aja, Om. Nanti kalau udah bertuker dengan generasi yang baru, mulai hilang ini, Om. Kita mesti sabar sedikit aja. Makanya generasi milenial ini nanti naik, berubah itu. Oke, mungkin 2045 yang digadang-gadang menjadi Indonesia emas itu mungkin di situ nanti mungkin anak kita atau cucu kita nanti akan melek, sudah sadar bahwa selama ini kita itu dibodoh-bodohin di rumah sendiri sama mereka yang notabene mereka hanya pendatang itu. Nah, iya, silakan. Seperti ini, Om. Kan orang banyak nertawain tuh Pak Prabowo, kasih susu, makanan sehat dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu benar, Om. Banyak sekarang kurang gizi, banyak orang kurang banget itu, Om. Memang benar itu, Om. Saya aja dulu jarang minum susu, Om. Iya, serius.
jarang makan bergizi Om. Jujur, kadang-kadang makan nasi ini lagi, sayurnya tidak. Sebenarnya beliau diketawain, tapi sebenarnya bagus itu Om. Bukannya saya pendukung atau gimana ya, tapi memang bagus. Generasi baru tuh harus bergizi. Daripada uang itu lari ke istilahnya proyek besar dikorupsi, akhirnya proyek kecil. Kan banyak yang gitu. Kayak misalnya Pak Jokowi, orang teriak-teriak nih jalanan, kok bangun tol gini, ini. Wah, jujur ya, saya kan sering kemana-mana, saya nikmatin bener ada tol sekarang. Nggak macet-macetan kayak dulu, serius. Serius, bener-bener. Jalanan jadi lebih gampang gitu. Nah ini tol Jogja mau jadi lebih gampang lagi nanti. Oke, tadi Kanjeng Budi kan bilang bahwa sebenarnya Kanjeng Nabi itu dulu mengajarkan kita untuk mendekat, mengenal kepada Tuhan, kepada Gusti. Iya. Nah, sebagai seorang spiritualis dan istilahnya mempelajari ilmu Jawa juga, saya ingin minta pendapatnya Kanjeng Budi. Konsepnya ketuhanan, ketauhidan dalam ilmu Jawa itu kayak apa? Nah kebetulan saya tidak masuk ke ilmu Jawa. Jadi saya nggak berani kupas karena ada beberapa pengertian yang dalam. Sampai sekarang pun agak berbeda di tiap beberapa pengupas di ilmu Jawa. Karena ilmu Jawa itu Om ada macam-macam penghayat. Itu berbeda. Jadi saya nggak berani kupas karena tiap penghayat itu berbeda Om masuknya. Jadi kalau pendapat saya aja di luar ilmu Jawa saya berani ngomong. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau ketuhanan, konsep ketuhanan bagi saya, karena gini Om, basicnya saya kan dari agama dulu. Jadi terus saya jalan ke non agama. Jadi ketuhanan tuh bagi saya itu adalah pembimbing atau istilahnya rujukan dari tingkah laku saya, kehidupan saya. Jadi sebenarnya bagi saya ketuhanan itu contoh saya, gambaran saya untuk saya ikuti gitu. Kalau enggak saya akan susah dalam kehidupan untuk melangkah menjadi baik. Itu konsep Tuhan bagi saya. Jadi Tuhan itu adalah contoh kehidupan yang untuk saya jalani. Baik perintah apa yang dalamnya itu untuk saya jalani. Di luar dari apa itu Tuhan, apa itu bentuk Tuhan, bagaimana. Jadi bagi saya Tuhan itu adalah sebuah contoh bagi saya untuk hidup jadi manusia. Untuk menjadi manusia. Manusia seutuhnya. Iya. Seperti salah satu di konsep ilmu tauhid itu kan ada laisa kamislihi syai'un. Itu sebenarnya sama dengan di Jawa, tan keno kino yo ngopo. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa diimajinasikan kayak apa modelnya, bentuknya gitu. Seperti misalnya sebagai ini sangat populer di kalangan Jawa, seperti suruh mencari galie kangkung, untuk mencari intinya kangkung. Itu kan sebenarnya tidak ada, kangkung kan kosong. Kalau menurut Kanjeng Budi yang basicnya dari agama tadi, apakah dari agama juga ada kesamaan untuk konsep yang tadi itu, masalah ketuhanannya juga? Kalau konsep Jawa dengan konsep agama memang berbeda, pasti berbeda. Nah, yang repotnya ini, saya ini juga berasal dari fisika kuantum. Jadi kalau di fisika kuantum memang ada satu konsep tuh tidak ada ketuhanan, tapi hanya ada partikel. Jadi beberapa konsep agama kan kalau yang tadi kan kosong dan lain-lain, tidak berbentuk, memang benar. Tapi dalam konsep agama, walaupun tidak berbentuk, tapi ada sebuah penampakan yang disebut cahaya. Nah, cahaya itulah yang membuat saya berjalan dalam kehidupan ini. Nah, kalau dalam kuantum yang saya pelajari, itu partikel yang tidak diketahui itu memang ada. Berbentuk sebuah partikel energi. Bisa ditangkap oleh kamera tertentu dan lain-lain. Cuma mereka belum tahu
partikel ini apa dan dari mana. Itu aja yang jadi problem. Lalu ada peneliti datang berembuk kepada saya, sebenarnya partikel cahaya itu apa? Nah, kalau di ilmu Jawa kan tidak ada rincian lagi soal itu. Tapi di dalam fisika kuantum dan di dalam ilmu agama itu ada rinciannya soal itu. Misalnya, kalau kita mau mengikuti dari agama dari Taurat sampai ke sini, kan yang tak berwujud tadi ada nama. Yang nama yang tidak ada huruf hidupnya. Dan dia ada gambaran di balik itu. Nah, yang saya alami pribadi dalam penglihatan saya, itu ada cahaya di dalam cahaya. Jadi, sesungguhnya ada wujud cahaya. Begitu. Karena manusia ini tidak bisa menyembah sesuatu yang sama sekali tidak ada. Tidak bisa. Berarti di situ ada orang-orang tertentu yang istilahnya mendapat anugerah, yang diberi kemampuan sampai masuk level situ, sehingga bisa menyaksikan memang ada wujudnya gitu. Tidak seperti konsep seperti bahkan di fisika kuantum juga kan itu tidak ada. Seperti energi itu juga kan tidak bisa, tidak ada bentuknya. Iya. Partikel Higgs boson yang katanya partikel Tuhan aja itu masih belum bisa dibuktikan, diwujudkan secara konkret gitu. Nah, jadi gini, tidak ada itu dengan mata manusia. Nah, itu tadi. Tidak ada. Tapi kan mereka menggunakan alat. Jadi alat itu bisa nangkep. Seperti aura aja kan udah ada kameranya. Jadi orang yang bisa ngeliat itu dengan mata yang berbeda. Memang yang di konsep orang Jawa tuh kan dengan mata dohir, maksudnya jasad. Tidak ada. Memang tidak ada. Mata jasad tidak akan bisa lihat. Tidak akan bisa menangkap ya. Tetapi matahari itu ada. Jadi kenapa matahari ada? Nah, Ya karena bercahaya. iya. Jadi dalam konsep fisika kuantum tidak ada wujud yang nyata. Jadi kita ini adalah gabungan dari partikel. Partikel-partikel. Iya. Betul. Tapi kita lihat tubuh ada. Untuk partikel yang memadat itu menjadikan Betul. fisik. Betul. Tetapi sesungguhnya dalam ilmu itu tidak ada yang nyata. Nah, jadi konsep kayak gini memang berat, agak sulit diterima karena banyak yang belum masuk gitu, Om. Jadi agak sulit kalau dibahas, berat banget pasti itu. Jadi sesungguhnya, Om, kayak saya ada yang datang sama saya, seorang peneliti, bisa nggak memecah partikel cahaya? Bisa, tapi dengan kemampuan cahaya. Bisa. Cahaya balik ke cahaya. Misalnya kayak saya tanya, Kanjeng Budi mau masuk surga nggak? Tidak. Saya mau kembali kepada cahaya. Beda. Dalam konsep agama tidak ada. Semua orang masuknya ke surga. Sebagai tujuan akhirnya ke situ Iya, ya. betul. Tapi bagi saya itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir itu adalah kembali kepada cahaya. Iya. Di mana itu semua sumber dimulai. cahaya. Iya, semua dimulai. Nah, jadi kalau orang itu bilang tidak ada, kenapa ada cahaya? Nah, sekarang apa perbedaannya terang dan gelap? Tidak ada. Manusia bisa melihat karena ada cahaya. Kalau cahaya dikurangin, tidak bisa melihat. Jadi kayak misalnya di Taurat tuh, kita pertamanya, pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di udara. Itu aja menafsirkannya bingung. Bisa banyak persepsi itu. Iya. Jadi gini, Om, intinya otak kita tuh nggak bisa mencapai besarnya alam semesta. Jadi yang kita anggap belum tentu benar. Kayak orang bilang manunggaling. Saya tanya, bagaimana kamu manunggal dengan alam semesta yang besar ini? Tidak akan bisa. Nah, itu kan ada istilahnya perbedaan konsep ya. Perbedaan persepsi. Jadi kita mungkin tidak akan membahas untuk yang keperbedaan itu, biar
Karena kalau masalah tauhid ini kan agak rawan juga. Rawan memang. Dalam soalnya Jadi, beda. misalnya nanti penonton salah tangkap, salah persepsi kan tambah bingung nanti. Iya, tambah bahaya. Karena memang beda rasa kopi sama teh gitu. Kita yang kembali yang ke enteng-enteng aja. Ya enteng aja, ini berat tadi. Kalau misalnya ada klaim dari suatu kaum yang mengatakan bisa istilahnya Isra Mi'raj berkali-kali, bahkan lebih dari 40 kali kalau nggak salah. Saya pernah baca itu ada dari klaim mereka itu. Pendapatnya Kanjeng Budi gimana? Itu susah karena itu anggapan mereka, ya kita biarin aja. Tapi kalau dibiarin kan, kalau misalnya dipercaya nanti di saudara-saudara kita yang muslim, yang di desa-desa, nanti kan ya tambah, kapan pinternya nanti, tambah tetap bodoh nanti. Jadi problem itu kayak gini Om. Kalau berhubungan dengan kepercayaan Om, nggak bisa kita geser Om problemnya. Mereka itu harus dapat momen tertentu untuk bergesernya kepercayaan mereka. Misalnya yang gini Om tahu nggak? Ada puluhan orang datang ke saya, dia ngaku adalah Satria Peningit. Iya. Kok banyak saya pikir. Terus ada ratusan orang, dia adalah katanya titisan dari Brawijaya. Tapi semua Om tidak pernah saya salahin. Karena biarlah mereka pulang dengan hati gembira daripada mereka pulang dengan sembrawut gitu. Nah, jadi saya udah terbiasa gitu, kayak gitu. Tapi mungkin ini cara pandang yang agak beda ya. Kalau misalnya kenapa kok dibiarkan? Kan kasihan ketika orang tersebut tetap tidak dikasih penjelasan, kan tetap akan memahami konsepnya tadi. Itu jika orangnya misalnya tetap memakai sampai tua, bahkan nanti menurunkan ke anak-anaknya dan dipercaya, kan akhirnya kapan sadarnya gitu. Kalau saya biasanya saya biarkan tuh di luarnya aja saya biarin, tapi saya doakan orang itu. Saya minta supaya Tuhan kasih mereka kesadaran, karena tidak ada manusia yang bisa nobatin manusia Om. Jadi hanya Tuhan yang bisa buat orang manusia bertobat. Jadi saya pasti doakan itu Om, yang gitu. Om tahu nggak? Ada orang datang itu kepercayaannya terhadap satu agama tingginya minta ampun. Waktu dia duduk di tempat saya, dia lihat ada dupa dan lain-lain, itu dalam hatinya keluar kata-kata, salah nih saya datang sini, terlanjur. Saya biarin aja. Karena bakar dupa. Iya. Berani memvonis salah ya. Iya. Jadi orang sekarang ini udah berbeda Om, nggak kayak dulu. Nah, tapi Om, saya pasti berdoa Om. Kalau hatinya bisa digeser, saya berani ngomong. Tapi ada hati yang nggak bisa digeser Om. Otaknya, pikirannya nggak bisa digeser. Jadi saya selalu scan Om orang, bisa atau tidak. Kalau nggak bisa, saya nggak akan mau. Jadi nanti dia malah tambah benci. Jadi gini, prinsip saya ini Om, saya nggak akan jauhin orang jahat Om. Kalau kita jauhin, dia akan makin hancur. Lebih baik saya deketin dia. Tapi saya doakan dia. Itu yang terpenting. Jadi sekarang ini Om, memang peran guru di sekolah paling penting untuk merubah pola pikir generasi yang berikutnya. Dan peran ustadz-ustadz di daerah sangat penting untuk merubah peran orang-orang sekarang. Kan orang banyak ikut pengajian dan lain-lain. Nah, saya minta sebenarnya kelompok-kelompok besar organisasi agama ini yang lebih ketat. Pendidikannya harus digeber untuk yang pengajar. Ketika seperti tamu yang tadi yang mengatakan mengaku bahwa dia itu Satrio Piningit, apa kan yang Budi itu tidak pernah tanya kira-kira apa yang bisa memvalidasi kamu itu seorang Satrio Piningit gitu. Dan menurut Kanjeng Budi, Satrio Piningit itu apa? Ya. Bagaimana gitu? Ya. Jadi kalau yang saya biasa datang itu biasanya klaim dari orang lain, dukun, orang lain atau spiritual, dan klaim dari makhluk goib
yang dia didatangi dia. Itu yang biasa acuan mereka. Nah, terus tentang Satya Piningit. Satya Piningit ini kan muncul dari beberapa kata awal orang dulu. Baru muncul kata-kata itu. Sebenarnya istilahnya bagi saya nanti muncul ya seorang pemimpin yang baik. Itu aja sebenarnya. Nggak susah-susah sampai kayak gitu. Cuma pemimpin yang baik itu memang akan keluar. Indonesia ini memang nanti akan masuk dalam era jaya. Itu pasti. Cuma kan Jawa klaimnya itu. Tapi tempat lain kan klaimnya berbeda. Nah, Kan seperti Avatar itu kan ada kan katanya maksudnya Avatar. Mesias, berarti ada sosok personal ya, orang yang akan datang, memang muncul yang di masa akan datang yang menjadi pimpinan di dunia ini yang berlaku adil dan bijaksana. Apakah memang ada memang sosok kayak gitu? Kalau beberapa cerita itu memang di kitab memang ada, tapi berbahayanya nanti ujungnya mereka akan jatuhnya ke masalah. Kalau kayak di kitab, salah satu kitab ya, itu tertulis memang Om, akan ada pemimpin yang seperti itu. Dia akan dipuja dan dielukan. Tapi Om, ujungnya nanti dia akan disembah. Ada seperti itu tertulis. Jadi dunia ini, Berarti kamuflase aja berarti. ya, bagi saya dunia itu susah untuk bikin adil Om. Karena dunia ini memang adalah suatu cobaan kita. Jadi sebenarnya Om, dunia ini hanya cobaan aja untuk kita masuk ke dalam dunia berikutnya nanti, kehidupan berikutnya nanti. Jadi di masa sekarang ini anggaplah suatu masa ujian. Makanya dalam ajaran guru saya Sang Buddha, ini ada suatu fase dalam fase penderitaan. Dunia ini kan penderitaan. Om harus bekerja untuk dapat uang. Sedikit lagi Om bisa sakit. Ini, jadi ya mas, dunia itu seperti itu. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Semua punya masalah. Tidak ada yang terbebas dari masalah kecuali meninggal. Jadi dunia ini memang dunia cobaan, dunia untuk kita lulus gitu. Nah, nanti kehidupan sungguhnya setelah ini. Tapi kan ketika meninggal kan katanya masih ada masalah juga. Kata siapa tidak ada masalah? Ya kalau bisa dapat jalan pulang. Kalau tidak tahu arah jalan pulang kan ya Itu malah beda. kesasar. Itu beda lagi. Itu namanya, jadi gini, masalah ini adalah yang terjadi di dunia itu disebut masalah. Di sana kan beda lagi. Yang kita sebut masalah ini hanya di dunia. Yang setelah itu bukan kita sebut masalah lagi. Karena udah beda. Oh, hasil karyanya sendiri itu Iya. berarti. Jadi gini Om, dunia ini aja yang disebut masalah itu. Dunia ini aja yang ada kelahiran, penderitaan, sakit, kematian, kan dunia ini. Jadi kalau Om memang mau rasakan yang surga seperti orang bayangin, ya dunia saat hidup ini. Makan enak, jalan-jalan, apa. Nanti dunia yang berikutnya beda lagi kasusnya. Jadi jangan pernah anggap makan cabai di sini, makan enak mie di sini, nanti di sana ada makan mie. Jangan ngomong kayak gitu, beda lagi kasusnya. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang kita benar-benar punya dunia kan tidak ada. Seperti surga yang digambarkan katanya kan ada. Kita misalnya disiapin buah, makanan yang enak-enak, yang lezat, Wanita cantik. wanita cantik, puluhan lagi. Ya ditulis di situ sih gitu, tapi saya tidak baca yang itu. Itu saya susah ngomong karena itu munculnya dari tulisan tertentu. Tapi sebagai seorang muslim juga kan itu memang santer sekali kan cerita itu. Iya, sampai berani berkorban nyawa demi itu. Itu secara esensi apa kayak gitu? Sebenarnya di akhir zaman memang harus terjadi gitu Om. Kan ini udah zaman akhir. Jadi tulisan-tulisan seperti itu lebih banyak digandrungi soalnya. Susah banget kan untuk nahan tentang, saya nggak berani ngomong tulisan apa ya tentang tulisan itu. Banyak orang pakai. Seperti tulisan tentang satu tulisan tentang penyembuhan obat juga banyak orang pakai.